Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halekotama selaku host di Biar Paham Podcast. Pada kali ini saya mengundang salah satu anak muda produktif. Ya, anak produktif lah ya. Produktif. Namanya Bang Agung WP. Mungkin masyarakat di wilayah Kerinci Sungai Penuh ini udah tahu lah ya. Beliau adalah pemain ekspor yang ada di Kerinci Sungai Penuh dan bisa dibilang anak muda, eksportir muda Indonesia ya. Ya Bang Agung? Bisa jadi Bisa jadi. Tapi teman-teman di sini mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Ya, pasti ya. Nah, bisa diceritain ke teman-teman biar paham podcast. Oke. Jadi sebelum kita mulai semuanya, kita ngobrol sedikit. Ekspor itu apa sih sebenarnya? Nah, ekspor itu adalah sebenarnya sama aja kayak kita melakukan transaksi jual beli, tapi ini transaksi jual belinya udah antar negara. Jadi internasional ya. Jadi kalau misalkan dari Kerinci nih, ya. Dari Kerinci mau jual barang ke Papua misalkan, itu kalau apakah itu, namanya ekspor? Enggak, karena ruang lingkupnya masih dalam suatu negara. Ruang lingkupnya masih dalam suatu negara? Iya, cuma beda daerah saja, ya kan? Beda provinsi kah, beda pulau kah gitu kan. Nah, sedangkan ini bedanya itu udah beda negara gitu. Udah beda negara ya? Iya. Tapi jujur teman-teman, saya benar-benar apa ya? Di sini mau belajar juga. Atau teman-teman biar paham podcast di sini juga pingin belajar bagaimana cara menjadi eksportir terbaik lah ya. Eksportir yang baik dan benar lah baik dan ya. Benar, ya. Dan juga bagi eksportir pemula bisa belajar ke Bang Agung tadi. Ya. Coba ceritain Bang. Tapi sebelum itu tunggu kesibukannya dulu. Selain mengekspor barang ini, kerjanya apa nih di sini? Oke, jadi disclaimer dulu ya teman-teman, saya juga bukan seorang yang udah expert di bidangnya, saya juga masih belajar-belajar ya. Nah, sembari saya belajar, saya juga langsung mencoba mempraktekkan. Nah, jadi ketika ditanya kesibukan saya apa, saya juga seseorang anak muda yang suka dengan dunia pertanian. Karena karena gini. Jadi petani nih. Iya, petani. Okay. Nah, karena gini, karena di zaman sekarang, di zaman teknologi yang udah sangat maju ya, teknologinya udah sangat maju, terus juga tanaman sekarang itu bisa dipadukan dengan teknologi ya. Nah, saya juga dari kecil hidup dari seorang keluarga petani ya, dari keluarga petani. Jadi semua pendidikan yang saya dapatkan, semua uang yang diberikan kepada saya dari orang tua saya itu semuanya berasal dari petani. Oke, jadi modal ekspor ini dari ayah ya, berarti bisnis turunan. Kalau dibilang bisnis turunan enggak ya semuanya ya. Enggak, karena gini, karena ekspor itu dimulai dari saya sendiri. Jadi gen 1-nya, gen pertamanya itu dari saya. Kalau orang tua itu emang spesialisnya petani. Spesialisnya petani. Nah, kenapa tiba-tiba muncul nih ide untuk melakukan ekspor tadi? Karena gini, karena untuk zaman sekarang ya, dengan saya nggak tahu juga ini apakah aturan ataukah apa ya dari pemerintah kita, tapi sekarang harga pupuk itu sangat mahal. Contohnya di desa saya yaitu di Pulau Sangkar ya. Nah, terus dengan harga jual yang biasa-biasa saja. Kalau begitu, orang-orang jadinya bakal mikir-mikir untuk bertani. Kenapa mikir-mikir? Karena mereka mikirnya, oh untungnya juga kecil. Toh mereka juga punya anak yang mau disekolahkan, betul kan? Betul. Nah, mereka juga punya anak yang masa depannya itu harus diperjuangkan. Gimana kalau mereka itu mata pencariannya emang fokus di petani? Masa ya mereka nggak bisa bikin tabungan untuk anaknya itu bisa bersekolah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih baik gitu. Nah, dengan saya melakukan ekspor itu, saya punya cita-cita atau saya punya harapan di mana biasanya misalnya gini, misalnya orang-orang dulu beli barangnya itu harganya cuma 3.000, nggak apa-apa karena saya udah
pelaku ekspor, toh di dalam ekspor kita juga pakai US dollar ya. Nah, and then dengan modal yang berlebih ini saya bisa dong kayak, oh ya udah saya beli aja 5.000 gitu. Jadi orang-orang itu bisa melihat potensi gitu. Jadi kayak, oh ini harganya udah mulai naik, ya udah kita bertani lagi gitu. Mungkin mereka akan mencoba juga bertaninya itu skala besar. Nah, dengan adanya perubahan harga tadi gitu. Dengan adanya perubahan harga Iya. tadi ya. Makanya motivasi dari Bang Agung ini Iya. ingin ekspor ya seperti tadi ya. Iya, betul Sampaikan. sekali. Iya. Oke, menarik teman-teman. Iya. Nah, kita langsung to the point nih. Oke. Selain dari motivasi tadi, ada lagi nggak yang ingin disampaikan Yang ingin disampaikan tentang ekspor ini, tentang ekspor ini gitu kan? Oke. Karena ini jujur, mungkin bagi pelaku usaha yang baru-baru gitu kan, atau yang bertahan selama 5 tahun, 10 tahun, Iya. cuma nyamannya di area sini aja, Iya. di wilayah Indonesia ini. Ya. Nggak ada, belum ada mungkin kepikiran mau setelah produksi ekspor ke luar gitu kan. Nah, apa tuh? Jadi gini teman-teman, kayak itu emang banyak ya yang ibaratnya pelaku bisnis itu mereka main aman aja gitu ya. Nah, coba kita pikirin lagi kenapa kita itu nggak memperlebar sayap gitu ya. Nah, apalagi ekspor itu susah kita terlepas dari stigma modalnya besar. Selain modalnya besar juga susah. Ya itu kan sama aja, kita bukan pelaku ekspor tapi kita udah judge a book by its cover. Itu kan udah salah. Coba dulu gitu kan. Nah, kalau misalnya susah, kenapa ada orang yang bisa? Kita sama-sama makan nasi kok. Ya kan? Kalau masalah oh dia S3, nanti dia S3 di bidang bisnis, dia S2. Sekarang kalau kita ngobrolin pendidikan tuh nggak cuma di kampus, nggak cuma pendidikan formal. Jujur aja saya belajar ekspor itu baca buku, ikut kursus, Otodidak. Otodidak. Nah, terus juga nyari sumber-sumber di YouTube gitu ya, lihat-lihat orang yang udah ekspor duluan gitu, gimana sih prosesnya gitu. Ya. Juga di TikTok itu coba kalian boleh ya cari namanya itu Julio Ekspor, terus ada juga Petani Ekspor dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Itu orang yang melakukan ekspor, tapi dia melakukan edukasi juga dengan cara membuat channel TikTok gitu. Nah, kayak Julio Ekspor, Petani Ekspor gitu ya. Oke. Berarti Bang Agung ini belajarnya dari sosial media. Sosial media. Eksportir yang udah keren ya, Udah top ya. Ya, mereka juga melakukan langsung kan. Kenapa sih kita nggak mau belajar dari mereka gitu? Tapi jujur, ada mentornya nggak? Ada pasti ya. Ada. Pasti ada. Awal-awal itu kan yang namanya kita belajar basic, kita nggak tahu apa-apa, lebih baik kita punya mentor. Karena kan kita belajar dari nol, kalau kita punya mentor itu pasti nanti akan diarahin, ini kayak gini loh, ini sistemnya kayak gini. Apalagi yang namanya kita berbisnis lintas negara itu sebenarnya ya ada beberapa istilah-istilah yang agak sulit mungkin ya, terus ada beberapa aturan-aturan yang berbeda dengan berbisnis di dalam negeri. Nah, jadi regulasinya pun berbeda. Terus aturan-aturannya juga pasti berbeda kan. Nah, dengan adanya mentor itu kita jadinya bisa tahu ini tuh bagus, ini tuh nggak boleh, ini tuh aman gitu, ini tuh nggak aman gitu. Oke. Menarik. Balik lagi di awal ya. Tadi Bang Agung sempat membahas tentang pertanian. Nah, kalau boleh tahu Bang Agung ini bercocok tanam apa? Bertani apa? Oke. Saya itu kebetulan tertariknya di bidang buah-buahan. Buah-buahan ya? Ya, kenapa di bidang buah-buahan? Karena buah-buahan sendiri itu di pasar domestiknya itu udah bagus. Selain buah-buahan ada? Selain buah-buahan dulu itu saya pernah nanam kopi juga. Tapi kalau buah-buahan itu biasanya agak susah untuk investasi jangka panjang. Tapi ada beberapa buah-buahan yang bisa kita gunakan untuk investasi jangka panjang. Nah, selain itu saya juga nanam kulit manis ya. Oke. Jadi di dalam lahan ini ada berapa hektar sih kalau boleh tahu? Dikit.
10 hektar? Enggak. 20? Enggak. Udah bisa bikin Dufan gitu kan? Enggak. Dikit-dikit doang. Dikit Namanya doang ya? kita mulai dari bawah kan. Jadi kecil-kecilan dulu nih gitu. Kecil-kecilan dulu. Kecil-kecilan dulu. Oke. Dibagi nih dua nih. Mm, Yang satu kulit manis. yang satu buah-buahan. Buah-buahan. Nah, buah-buahannya ini apa? Buah-buahannya itu contohnya kayak semangka ya. Semangka Nah, ya? semangka, terus alpukat, juga terkadang itu kita nanam sayur kayak mentimun Jepang itu kita juga nanam. Oh, jadi di dalam lahan yang buah-buahan tadi dicampur? Enggak satu lahan. Enggak satu lahan? Iya, ada beda-beda lahannya gitu ya. Karena emang ada beberapa tanaman itu yang bisa dia sistemnya itu tumpang sari. Jadi misalnya kita bisa combine atau mix gitu dalam satu ladang tersebut. Tapi ada juga tanaman itu yang nggak bisa. Contohnya? Contohnya kayak semangka. Semangka itu nggak mau digabungkan sama alpukat. Contohnya saya punya kebun alpukat. Nah, tapi karena saya pengen nanam semangka, ada beberapa alpukat yang harus saya tebang. Karena itu nutupin. Gimana ya, kayak redup gitu di bawahnya. Apalagi kan alpukat itu tinggi. Sedangkan semangka itu dia di atas tanah gitu. Apa ada pengaruhnya dengan pH tanah? Sebenarnya kalau pH tanah itu ada beberapa tanaman itu yang dia butuh pH tanahnya itu pH tanah asam. Ada lagi tanaman itu yang butuh pH tanah itu pH tanah netral. Itu balik lagi tanamannya apa gitu. Biasanya kalau semangka itu netral. Kita pH tanah netral ya. Iya. Oke. Jadi Bang Agung ini bertani di bidang buah-buahan dan juga kadang sayur juga. Sayur juga. Kadang ada kulit-kulit. Kulit manis. Gitu. Ya, dan itu nyicil ya sistemnya. Jadi saya itu nggak langsung kayak pengen nanam kulit manis, enggak. Saya nyicil. Jadi tiap bulan itu saya belilah 3 batang, 5 batang. Itu nyicil sistemnya. Nah, terus mau nanya, yang diekspor ini semuanya kah atau salah satu komoditas tadi? Kalau untuk sekarang alpukat sih. Alpukat ya? Alpukat. Kalau sebenarnya untuk kulit manis itu bisa juga diekspor, tapi agak susah ya untuk menjadikannya produk jadi kayak jadikan bubuk itu kita kan butuh modal juga. Nah, saya belum sampailah di titik itu gitu. Oke, nanti kita bicara modal ya teman-teman di Farm Podcast. Oke. Struggle-nya dulu nih. Kita cerita tadi, Bang Agung, ini udah nangkep nih. Bang Agung yang awal mulanya meneruskan bisnisnya orang tua ya, terus tiba-tiba berinisiasi untuk mencoba penetrasi ke pasar luar negeri. Ya, betul. Mencoba untuk ekspor, tadi dan akhirnya jebol gitu kan, sukses. Nanti bisa diceritain ke teman-teman tipsnya seperti apa. Nah, dari cerita tadi, Bang Agung ada struggle-nya nggak, kendalanya mungkin yang bisa disampaikan ke teman-teman. Orang tahunya kan udah ekspor gitu kan udah dapat duitnya banyak gitu. Iya. Dapat cuannya gede gitu. Cuannya dolar gitu ya. Cuannya dolar kan. Udah jadi crazy rich. Udah jadi crazy rich nih. Kita nggak tahu struggle-nya apa. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman biar paham. Jadi gini teman-teman, balik lagi kan saya itu juga manusia biasa ya. Pasti ada struggle di dalam menjalani bisnis. Apalagi umur saya sekarang tuh masih muda, masih 23 tahun ya, belum genap 24 tahun. Tahun ini 24 tahun gitu ya. Nah, kalau dari tampangnya 17 tahun. 17. Oke, saya jadi Sweet 17 ya, doain ya Oktober. Jadi kayak balik lagi, kita itu ekspor pertama kali ketika pengen belajar tidak terlepas dari yang namanya itu susah dan modal yang besar. Nah, modalnya berapa sih? Modalnya itu sebenarnya tergantung gimana cara kita negosiasi sama petani-petaninya. Misalnya gini, saya kasih contoh gini. Pak, saya beli ya produknya misalnya berapa 5 ton. Nanti saya DP dulu 50%, lunasnya setelah barangnya itu dilunasi sama buyer. Ya kan? Nah, kan nanti di ada beberapa metode pembayaran ekspor. Ada nanti itu advance payment. Nah, advance payment itu biasa kita kenal dengan DP. Ya kan? 50% dulu nih gitu. DP 50% nah, ya. Itu 50%-nya itu bisa kita gunakan untuk nge-backup petani ini.
Tapi emang nggak dipungkirin ya, yang namanya kita belajar dari bawah, kita mulai dari bawah, PT kita itu belum dikenal orang, belum besar, itu susah emang. Tapi nggak menutup kemungkinan nggak bisa. Kalau kita emang berpikirnya udah nggak bisa, mending nggak usah ekspor aja sekalian kayak gitu. Bang Agung dulu awal-awalnya gimana? Kayak gitu, proses negosiasi juga. Jadi Alot ya? saya memanfaatkan nama orang tua sih sebenarnya. Ya, jadi orang tua saya lumayan Jual nama dikenal, bapak. iya, nama bapak ya. Sebenarnya saya ketar-ketir juga nih. Kalau seandainya saya ketipu atau gagal gimana nih? Banyak nih utang nih yang mau dibayar gitu kan. Nah, tapi kan saya juga ngeyakinin diri saya sendiri, yang namanya kita udah nyebur di sini, ya udah risikonya tanggung. Ya, jangan kabur, kalaupun gagal ya jangan kabur gitu, resikonya tanggung. Nah, saya memakai sistem yang kayak kita udah tahu nih kita kurangnya di modal, ya udah kita berpikir gimana sih penyelesaiannya, ya kan, Cari akal ya. cari akal lah ibaratnya kan. Nah, kita tawarin lah sama buyer yang dari luar ini, boleh sistem pembayarannya pakai advance payment nggak gitu ya, kayak DP dulu 50%. Nanti kita jelasin kenapa harus DP? Kenapa dia harus ngirim DP dulu? Ya karena buat backup petani yang di sini, supplier kita yang di sini gitu. Nah, kayak gitu. Kan kita juga orang luar itu juga pintar ya. Mungkin ya karena kita klien baru pertama kali berinteraksi sama dia, pasti dia takut juga. Sama aja kayak kita, dia takut ketipu juga. Takut ketipu ya? Ya pasti. Sama aja sebenarnya. Nah, cuman kan kita gimana caranya kita negosiasi, kita melakukan pendekatan dengan buyer yang dari luar ini kan, kita mencoba meyakinin mereka ya. Kalau kita memulai itu tapi dengan keadaan orang tua yang udah jadi miliarder ya, modal sangat melimpah, itu nggak perlu ya kan, semuanya udah kita bisa backup, pinjam sama papa ya gitu kan. Mending buka usaha batu bara aja ya, sawit ya Pak ya. Sawit. Lagi ya, kita cerita di awal tadi ya. Sambil makan nggak apa-apa. Struggle-nya dimulai dari tahun berapa? Kalau ekspor itu saya pulang dari Surabaya ke sini itu 2020. Itu mulai belajar dari nol. Tapi nah, yang namanya kita masih umurnya masih sangat muda ya, waktu itu masih 20 tahun kan. 2020 itu zaman-zamannya Covid kan? Iya betul, kan Covid nggak bisa ngapa-ngapain, gitu belajar di rumah, belajar ya, bosan kan, mau kerja pun nggak bisa keluar juga gitu kan. Betul. Jadi kita di rumah baca-baca buku, belajar tentang finansial, belajar tentang budgeting, belajar tentang business plan juga, belajar gimana analisis market gitu kan. Nah, itu saya pelajarin secara otodidak semua. Nah, dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang saya coba pelajari, ya gimana ya, kayak mindset saya itu tiba-tiba berubah gitu loh. Kan saya belum coba ekspor, kenapa sih saya bilang ini sulit gitu, kan? Nah, kan saya belum mencoba. Akhirnya ya saya ngeyakinin diri dulu ya, karena semuanya dimulai dari hati dulu ya kan. Nah, soalnya kalau hati kita itu masih kayak ragu-ragu atau goyah gitu, itu susah, itu makin susah, mental kita makin lemah gitu. Jadi kita yakinin diri sendiri dulu, kita ngobrol sama diri sendiri, kita pikirin, kita bikin planning gimana kira-kira. Nah, setelah saya meyakinin diri sendiri, saya akhirnya lebih bisa memperdalam ilmu ekspor. Saya berusaha cari kursusan, saya berusaha cari buku, saya berusaha cari e-book. Nah, buat teman-teman yang nggak suka beli buku ya, nah ada e-book. E-book itu apa ya, kayak elektronik book gitu, itu kayak PDF gitu. Nah jadi nanti bisa di-download gitu. Itu bisa dibaca di mana-mana kan gitu. Beli yang gratis atau beli apa ya? Beli yang berbayar gitu ya? Ada yang berbayar, ada yang gratis. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Variatif sih sebenarnya teman-teman. Cuman kalau teman-teman itu emang ngerasanya modal kita tipis banget, nggak usah lah beli buku, ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah sama sekali, cari yang gratis. Oke, nah jadi jangan mau stuck di suatu situasi yang kita itu nggak bisa maju. Kita itu dikasih pemikiran sama Tuhan, nah coba cari solusinya gimana, ya kan? Nah, emang awal-awal, sorry, dipotong ya. Setelah itu, Bang Agung dapat bayar nih. Nah, awal ceritanya dapat bayarnya gimana? Itu sebenarnya saya itu termasuk pakai cara yang ibaratnya tuh mau yang simple ya.
Nah, jadi gini, ada beberapa cara kita itu untuk mencari buyer. Salah satunya itu kita mencoba membeli database. Oke, Nah, database. paham kan database Jadi itu? data yang dijual ya. Misalnya ini nama perusahaannya Orang luar perusahaan gitu. A gitu, ada kontaknya, ada Iya. emailnya, ada WhatsApp-nya, or everything gitu kan. Nah, kita coba itu. Tapi teman-teman, dengan kita nggak mau memakai database kayak gitu, masih ada opsi lain. Apa tuh? Contohnya apa? Bikin website perusahaan, bikin website sendiri, terus kita juga menggunakan Facebook. Oke. Nah, Facebook, Instagram, intinya kita mulai memasarkan produk kita secara digital. Karena kalau digital itu kan cakupannya luas. Dari manapun bisa melihat produk kita ya kan? Ya. Nah, nggak apa-apa. 1 tahun, gimana ya? Proses menemukan buyer tuh nggak 1 bulan 2 bulan dapat tuh nggak, agak susah juga. Agak susah ya. Agak susah. Tapi ya namanya hoki ya teman-teman ya. Nah, itu berpengaruh juga. Kadang ada teman-teman yang baru belajar, ya udah deh 3 bulan kemudian dia mau ekspor cari buyer 2 bulan dapat. Itu ada juga yang kayak gitu. Tergantung ya ada. Gitu. Jadi balik lagi ke rezekinya kita gitu kan. Jadi nggak ada patokan pasti sih sebenarnya teman-teman. Nah, kayak gitu. Tapi untungnya kemarin itu kan saya belajarnya waktu Covid. Jadi emang nggak tahu mau ngapain. Dibilang saya terpaksa awal-awal ya, karena gabut kan, nggak tahu mau ngapa-ngapain, cuma tidur di rumah, ya mending baca gitu kan. Ya. Nah, jadi ya alhamdulillah ya sekarang bisa mencoba, ternyata nggak sesusah yang kita bayangkan ya teman-teman ya. Nah, intinya coba yakinkan diri sendiri dulu. Oke. Oke. Nah, balik lagi ke awal. Hmm. Bayarnya dari negara mana? Bayar saya kemarin dari Thailand. Dari Thailand ya. Thailand ya. Nah, gimana tuh negosiasi dengan orang Thailand sehingga barang ini komunitas apa? Pokat. Pokat ya. Komunitas Pokat bisa tersuplai ke Thailand sesuai dengan yang diinginkan. Oke. Mereka minta berapa? Per 1 minggu itu 1 kontainer 10 ton. Satu kontainer tuh isinya 10 ton. Nah, banyak nggak tahu juga nih. Kan kontainer gede tuh. Iya. Nanti fotonya ditampilin nih. Kontainer Isinya itu. 10 ton. 10 ton pokat yang disuplai dari sini. Iya, dari sini ke luar. Nah, mau nanya, tunggu. Ini menarik teman-teman. Kalau seandainya dari 10 ton ini tidak tercukupi, yang tercukupi cuma 9 ton. Kontrak tidak akan berjalan. Kontrak tidak akan berjalan. Kontrak tidak akan bisa ditandatangani kecuali, nah ada kecualinya ya teman-teman, kecuali bayarnya tersebut ya udah oke, kita 9 ton nggak apa-apa, kirim aja. Nah, nanti ada kontrak baru lagi yang dikasih, di mana dalam kontrak itu ternyata barang yang kita kirim itu 9 ton, nggak jadi 10. Tergantung bayar lagi. Tergantung bayar lagi. Iya, tergantung bayar lagi. Oke, kalau seandainya udah mencukupi nih 10 ton. 10 ton ya. Atau kualitasnya tidak sesuai dengan harapan. Apa yang terjadi? Nah, jadi di dalam ekspor itu teman-teman ada namanya kita ngirim sampel. Nah, sebelum kita melakukan kontrak, tantangan kontrak, kita harus ngirim sampel dulu ke dia. Sesuai nggak barang yang dia mau sama barang yang kita punya? Oke. Nah, sesuai nggak? Kalau misalnya sesuai, ya udah. Oke, saya mau nih barang kamu bagus gitu. Ya udah, ini kontraknya sanggup nggak gitu. Nah, kalau seandainya sanggup, udah deal. Artinya gini, sampelnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk satu pokat gitu kah? Kita misalnya ngirimnya cuma 5 kilo gitu. Oh. Nah, 5 kilo gitu kan, nanti Oke. mereka sendiri entahkah mereka mau uji lab atau apakah segala macam. Nah, itu udah urusannya mereka gitu ya. Nah, nanti hasilnya pasti dikasih ke kita. Nah, nanti dia bilang misalnya gini, oke, saya mau sama pokat kamu bagus kualitasnya gitu, ataupun oh saya nggak jadi deh karena kualitas pokat kamu kurang gitu, atau nggak sesuai sama yang kami butuhkan. Akhirnya batal tuh kontrak. Batal. Karena emang belum dikontrak. Kalau sampel itu nggak ada kontrak sama sekali. Iya. Oke. Kayak gitu Nah, teman-teman. akhirnya udah ditandatangan nih. Akhirnya Tantangan. di 10 ton tadi, satu kontainer dikirimkan ke Thailand. Nah, setelah itu dari perusahaannya puas nggak? Sebenarnya kalau kalau buyer itu udah minta produk atau udah minta kontrak sama kita, udah kayak menawarkan kontrak, itu secara tidak langsung mereka tertarik sama produk kita. Ya kan? Karena was-was juga nih.
tahu pada saat dikirimkan mereka kecewa produknya seperti ini, padahal kontraknya sudah ditandatangani gitu ya kira-kira. Oke. Tapi kalau kayak gitu biasanya itu kan dia pengiriman keduanya nggak mau lagi dia. Kalau emang dia udah terlanjur gitu, dia nggak mau lagi. Makanya iya, mereka iya, itu iya. menghindari hal tersebut dengan menggunakan sampel tadi. Iya. Nah gitu. Karena kadang tuh ya namanya di dalam dunia bisnis ya. Kalau kita nggak jujur misalnya gini, yang sampelnya kita kasih bagus-bagus, tapi yang apa namanya yang kita kirim itu kita kasih jelek, itu ada juga. Tapi nanti kontraknya bisa dibatalkan, bisa kan, ada agreementnya, ada persetujuannya. Iya betul, betul, betul. Kan ada gimana ya, ada kontraknya jelas gitu loh. Misalnya nanti barangnya nggak sesuai nih, boleh dibatalkan ini segala macam gitu. Bisa sama aja kayak kita berbisnis pada umumnya, ada kontrak yang jelas, ada agreement yang kita bikin sebelum kita itu menyetujui kontraknya gitu. Oke. Lanjut ya. Oke, lanjut. Kita tahu nih Bang Agung di Kerinci ini bermain ekspor di komoditas buah-buahan, salah satunya di Poka tadi. Iya. Nah, kita bicara dalam ruang lingkup Indonesia nih. Karena mungkin teman-teman biar podcast di sini ada yang dari NTB, NTT gitu kan. Kan banyak nih. Kita tahu Indonesia juga punya kekayaan yang berlimpah ruah gitu. Cengkeh ada, kopi ada, kulit manis, kelapa sawit, ya. Kelapa sawit ya, gitu kan. Dan sebagai macamnya ya, banyak sekali. Ya betul. Gitu kan. Itu jangan sampai bahaya. Bahaya ya. Agak bahaya ya. Ya, lanjut nih. Kita bicara dari seluruh komoditas yang Indonesia punya. Yang paling gede itu yang mana? Setahu saya ya, kalau di dalam pertanian itu kelapa sawit. Kelapa sawit. Nih, saya punya data di sini ya teman-teman ya. Nah, nanti kita tampilkan di situ ya. Nah, kelapa sawit itu ini saya dapat data yang 2020 nih. 2020 nih itu dia ekspornya itu 256,53 juta ton. Iya. Berarti berapa kontainer? coba dibagi. Nggak sempat ngitung ya. Puyeng juga yang ngitungnya soalnya. Iya, ini udah bukan 10 ton kelapa lagi. Sawit. Iya, kelapa ada sawit. Satu nih. Ya. Terus yang kedua, ada padi. Padi itu di angka 54,65 juta ton. Gede juga ya? Lumayan. Tapi kita impornya juga gede. Iya. Iya kan? Kenapa tuh? Nggak tahu juga saya kenapa. Menurut pandangan orang yang bermain di ekspor impor gimana? Ya kita nggak tahu ya, mungkin kemarin-kemarin ini ada bencana alam di mana ya pertanian hancur, hujan gitu kan ya, mungkin itu salah satu faktornya, tapi saya nggak tahu ya teman-teman ya. Ini data tahun 2020 ya. Terus juga di bawah juga ada beras, tebu, ada tebu juga. Tebu itu jadi gula. Ya kan, tebu itu diolah lagi jadi gula. Ada jagung, singkong, kelapa, pisang, telur pun juga termasuk, telur sama daging. Tapi jujur ya, biasanya kita di sini di Indonesia ya sukanya nongkrong ngopi. Iya. Tongkrongan nih gitu kan. Tongkrongan ya. Tapi nggak ada di sini, nggak ada nih. Coba lihat tadi. Ini masih data yang 2020. Nah kan 2020. Ya, belum upgrade ya. Belum upgrade. Nanti kita cari yang 2023. Kita lihat. kalau menurut saya kayaknya kopi masuk deh. Kopi masuk ya? Kopi masuk. Masuk kopi 5 logikanya aja gini. Sekarang aja di pasar domestik harga kopi bukan main mahal ya. Iya, kayak gitulah. Oke, lanjut. Nah, kita bicara tadi beberapa komoditas. Kalau ekspor barang ada nggak? Ada. Coba. Ada yang ekspor batik juga. Ekspor batik ada. Ya, furniture itu banyak juga. Ada datanya nggak? Coba cek. Bentar ya teman-teman ya. Saya kemarin udah dapat datanya tapi nggak saya simpan ya. Iya. Coba. Nih, ini paling atas nih. Nih, kira-kira tebak dulu nih negara mana nih yang paling atas. Coba tebak dulu nih. Kira-kira Bang Korea aja nih. Maksudnya? Ya, kira-kira negara mana sih yang banyak beli batik dari Indonesia? Tebak dulu. Jawabannya pasti ruang lingkup Asia. Kayak Malaysia mungkin.
bisa Malaysia, Thailand, Iya. ya. Ini dunia ya, Iya. yang paling gede ya. Nah, ya Thailand. Enggak. Enggak. Nih. Jadi di Silahkan lihat, tapi nggak usah disebut nomor satunya. Oke. Nilainya 18.796.702 US dollar. Kok bisa? Kok bisa? Ya Iya. nggak tahu. Bukan nggak tahu ya. Kok bisa ya? Tergantung lagi gimana eksportir ini, orang yang Ekspor ekspor batik. ini. Tunggu. Saya tahu nih di Eropa ya. Eropa Iya. kita tahu Paris, kota mode, Iya, fashion. betul. Fashion. Terus juga Milan, Italia. Milan ya. Kota fashion juga. Di Eropa tuh ada 2 tuh yang saya tahu yang terkenal ya. Iya, iya. Tapi kenapa bisa di Amerika gitu? Nggak tahu. Saya belum dapat jawaban dari sekarang. Kalau saya pakai logika pun, ya saya pun bertanya ya, kok bisa gitu? Karena kan basicnya saya itu di pertanian ya teman-teman ya, bukan di bidang fashion gitu ya. Saya juga pakai batik sekarang BTW ya. Ya. Nah, karena gini, menurut saya sendiri, saya adalah tipikal orang yang suka pakai batik. Batik nih. Saya suka pakai batik. Batik kuning ini tanda-tanda Apa nih? Agak-agak nggak enak ya bunda, kedengarannya agak berbahaya gitu ya. Nah, intinya saya suka pakai batik. politik partai kuning. Tapi jangan salah teman-teman, batik itu bisa kita modif dengan trend fashion yang lagi viral sekarang. Contohnya apa? Blazer. Oke. Kita bikin nih batik itunya. Bisa, nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah sama itu. Ya kan, otomatis ada inovasi baru yang dikeluarkan. Kalau dulu di Jambi 2017 ya waktu kuliah di luar ya. Ya, Sempat ada apa? Topi gitu. ya. Topi nah mungkin bisa ditampilin nih, ada brand ambassadornya Iya. Gubernur Pak Zumi Zola gitu. Yang saya tahu. Lacak ya. Oh, lacak. Lacak ya namanya. Lacak ya. Kalau nggak salah lacak ya. Ya kalau nggak salah lacak. Ini bisa jadi sektor bisnis yang menjanjikan juga nih, inovasi dari pembuatan suatu produk bisnis gitu kan. Oke, dan itu tidak diekspor kan? Belum gitu kan. Nah, kita balik lagi di barang. Batik ada, Ada. ekspor emas ada? Gak ada ya? Nggak tahu saya. Kalau tapi nikel, jujur. kayaknya ada. Kayaknya ada ya. Kayaknya ada deh. Boleh tuh. biar lebih tinggi kan Biar lebih tinggi harganya ya. kan. Biar lebih cuan ya, nggak Ya, apa-apa. kalau ekspor batu bara ada, Ada. ya kan? Ekspor Bahan emas, tambang itu laku kok. tambang laku ya. Laku Tapi keras. emang lahannya lumayan gede gitu Ya kan. modal awalnya juga gede bang. Nggak bisa 10 hektar gitu, nggak bisa. Modal awal kita juga udah berapa, urus izinnya berapa gitu kan. Iya betul. Oke lanjut, balik lagi ke buah-buahan tadi. Iya. Sektor yang Bang Agung kuasai. Ya betul ya. Iya. Kita sudah berbicara dari awal proses dari Bang Agung melakukan struggle-nya sampai sekarang bisa mendapat Mencoba, ya. supplier Iya. dari Thailand gitu kan. Nah mungkin ada tips yang bisa dibagikan ke teman-teman biar paham podcast yang menonton di sini. Jujur saya juga mau belajar di sini, mau belajar bagaimana cara bisa menjadi eksportir yang baik dan benar dulu deh. Terus terakhir yang mana tahu nanti ke depan bisa jadi eksportir yang jago gitu. Amin. Oke, gimana? Oke teman-teman, jadi kalau untuk tips dari saya sendiri ya, nah sebelum kita melakukan eksportir itu ada baiknya kita mencari pengetahuan dulu tentang eksportir itu sendiri. Nggak mungkin kan kita modal naif, modal ya udah deh coba aja deh, paham nggak nanti ditipu gimana kan kayak gitu. Nah yang pertama tipsnya itu ada pengetahuan dulu. Oke. Yang kedua itu kita belajar tentang gimana sih analisis pasar. Analisa pasar ya. Analisa pasarnya. Jadi kita itu nggak asal-asal gitu loh. Nah karena kan kita juga harus ada perhitungannya kan teman-teman ya. Nah kira-kira komoditas apa nantinya yang kedepannya itu bisa menjanjikan. Nah itu kita lihat, kita analisis dulu pasarnya. Riset platform riset juga banyak kok Ya, yang saya ada tahu banyak. ya. Bisa belajar juga gitu kan. Terus juga yang ketiga, coba ikut komunitas. Coba ikut komunitas. Itu akan menimbulkan lebih banyak inovasi-inovasi. Coba deh
mungkin bisa disampaikan ke teman-teman di sini, komunitas apa aja yang Bang Agung ikuti di Indonesia? Saya pertanian. Pertanian. Kalau batik jujur saja saya tertarik ya sama batik, tapi saya baru memulai. Mungkin saya belajar itu 2 bulanan yang lewat. Itu saya belajar, saya udah kontak juga teman saya, ada yang punya LKP ya, tempat jual batik Incung itu. Oke. Saya pernah ngobrol juga, kira-kira dia mampu supply-nya berapa. Karena saya juga pengen rasanya mencoba di batik, ya kan? Nah, apalagi batik Incung gitu, itu udah jelas dari ini ya, udah ciri khas ya. Nah, jadi saya pengen coba saja gitu. Siapa tahu nanti dapat pasar yang bagus. Nah, itu kita analisis dulu, kita baca marketnya dulu gitu kan. Oke. Nah, kayak gitu. Terus juga selain itu, tipsnya itu jangan terlalu termakan stigma ekspor itu susah enggak. Coba dulu belajarin. Coba cari celahnya. Ya kan? Nggak ada orang yang memulai itu langsung jadi, itu nggak ada. Yang namanya kita ngerintis, kita dari bawah ya harus emang siap mental. Siap mental, siap jiwa, siap raga gitu kan, siap ditipu gitu. Makanya itulah gunanya tadi ilmu pengetahuan, knowledge gitu kan. Nah, terus selain itu juga teman-teman itu nggak usah terpaku sama, oh aku nggak punya modal, kan modalnya dikit, gimana? Ya, kita coba cari solusi. Apa sih salahnya kita membangun kayak kerjasama sama petani-petani atau supplier gitu kan. Nah, kalau dengan kita membangun kerjasama tersebut, masalah juga bisa kita atasin. Iya. Nah, jadi kita akan melibatkan beberapa elemen masyarakat di dalam bisnis ini. Karena Dan kan membuka lapangan pekerjaan juga. Betul, sangat betul sekali. Nah, jadi kayak gitu. Jadi jangan terlalu termakan stigma-stigma modal besar, susah. Coba dulu, pelajarin dulu. Kadang kalau Tuhan itu udah bikin garis tangan kita tuh di sini, kita nggak punya apa-apa pun kita bisa, asalkan kita mau usaha. Kan Tuhan sendiri yang bilang Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dia ingin mau berusaha. Betul kan? Ya udah, usaha aja dulu. Usaha aja dulu, cari referensi di mana-mana, jangan malu buat bertanya sama orang, ikuti komunitas. Karena kalau untuk independen, nih saya contohnya independen ya. Independen itu susah, banyak struggle-nya, banyak capeknya. Jadi sebisa mungkin kita itu ikut komunitas. Karena kan kita bisa bertukar pemikiran sama orang. Gitu. Karena kalau kita mikir sendiri itu sebenarnya bisa, tapi capeknya ekstra lagi. Oh gitu. Nah, lebih baik kita itu di dalam suatu komunitas, kan pemikiran orang itu beda-beda. Ya. Misalnya, Bang, saya pengen ekspor batik, menurut Abang gimana? Nanti Abang jelasin lah pandangan Abang gimana. Kan jadinya nanti, oh iya ya, saya jadi ada referensi baru gitu ya. Gitu. Nah, kayak gitu, jangan terlalu independen. Susah kalau independen itu. Walaupun bisa. Oke. Idealisnya tinggi gitu. Tinggi ya Bun ya. Iya. Walaupun sebenarnya bisa, tapi lebih baik banyak kepala yang berpikir, banyak otak yang berpikir, karena inovasi yang akan ditimbulkan itu juga lebih bagus biasanya. Lebih banyak ide yang tersalurkan. Tapi gini, banyak orang-orang awam yang ingin terjun di dunia ekspor, tidak mengerti bagaimana caranya memulai, itu yang pertama. Yang kedua, dokumen-dokumen yang ribet nih. Ya. Nah, itu dulu. Jadi bukannya mereka tidak mau, mereka udah kena mental duluan. Gitu. Arahnya nggak tahu. Ya, arahnya nggak tahu kemana. Harus kemana gitu ya. Buat teman-teman biar Farm Podcast sama masyarakat yang menonton gitu. Ya. Ada nggak tipsnya? Jadi gini teman-teman, kita harus mulai dulu. Sebenarnya gini, ada beberapa pilihan. Teman-teman mau mulai membuat badan usaha teman-teman dulu, atau teman-teman mau memulai dengan mencari barang yang teman-teman mau dulu. Oke. Nah, jadi itu variatif. Anggaplah contohnya gini, mau ekspor komoditas kulit kayu manis. Kulit kayu manis. Oke, taruhlah kita pengen ekspor kayu manis gitu kan. Kayu manis. Nah, kita carilah dulu nih suppliernya, kira-kira kita bayang-bayangkan dulu nih. Kira-kira nanti di dalam ekspor itu kontraknya bakal berapa gitu kan. Nah, setelah itu barulah kita memulai dengan membuat badan usaha. Kita buatkah mungkin yang inovasi sekarang yang banyak orang pakai itu mungkin PT perorangan ya. Nah, kita bikin PT perorangan aja. Sah PT perorangan. Yang kita tahu kalau di badan hukum ya. Iya. PT CV aja sah. PT perorangan. Iya. CV. Iya. Firma aja bisa ekspor.
Firma bisa ekspor. Firma bisa. Yayasan? Yayasan gerabah Ya, nggak bisa. ya karena Nggak badan bisa. hukum juga gitu. Iya, nggak Yang bisa. saya tahu itu. Iya. Anggaplah PT perorangan deh. Jadi saya punya lahan Oke. yang isinya kulit kayu Manis, ya. gitu ya. Kulit manis ya. Oke. Kulit manis. Terus juga punya PT perorangan. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan? Oke, langkah selanjutnya itu ya kita bikin PT kan harusnya, kalaupun PT-nya udah ada, ya nanti kita akan bikin NPWP. NPWP ya. NPWP. Terus nanti kita urus juga izin usahanya gitu kan. Nah, setelah itu semua ada, barulah nanti kita coba untuk untuk mencari buyer. Jadi bayar nih. Oke, taruhlah bayarnya dapat gitu, kontraknya di approve gitu. Oke, bayar dapat, kontrak ketemu. Iya. Terus dokumen apa sih yang kita butuhin? Nah, itu dulu. Nah, Coba itu kan. jelasin. Ini ada Nah, sebenarnya ada yang emang harus, terus ada juga yang emang tambahan. Nah, yang kita harus dulu butuhin deh, ya harus dulu. yang harus. Dulu tuh ada invoice. Invoice. Itu sama kayak kontrak gitu. Oke. Nominal barangnya, transaksinya berapa. Terus ada packing list juga. Packing list. Packing list itu biasanya berdasarkan invoice. Nah, mungkin teman-teman yang Oh ya, anak muda nih yang yang tahu nih, gitu ya. Jadi gini yang teman-teman, belum bisa bahasa Inggris ini Iya, mungkin maaf. bisa jelasin. invoice itu Apa? Invoice apa? mirip sama bill. Bill. Misalnya di dalam itu kita akan menjualnya kuantitinya segini, jumlah barangnya segini, Oke. terus nominalnya segini gitu. Jadi Oke. total nominal yang akan kita terima uang itu segini gitu. Oke. Biaya pajak apa segala macamnya segini gitu. Itu Ya. lengkap di dalam invoice atau Bill ya. Ya, Jadi bill lah masyarakat gitu. awam taunya bill nih. Nah, Oke, lanjut yang terus kedua. ada lagi yang kedua itu namanya packing list. Packing list. Packing list. Apa nih? Packing Packing list list apa itu list barang yang akan kita ekspor itu. Itu berdasarkan invoice tadi. Misalnya di dalam invoice itu kita cuma menjual kulit manis, ya udah packing listnya itu kulit manis. Packing listnya kulit Ya. manis. Nah, terus juga ada namanya itu bill of lading. Apa tuh? Bill of lading itu adalah surat yang kita dapatkan ketika kita ingin menjual barang tersebut melalui kapal. Bill of lading. Oke, jadi lebih ke kerjasama. Ya, Di itu kapalnya. ya di kapal, surat yang dari kapal tersebut. Terus ada lagi yang namanya airway of bill. Airway of bill itu apa? Kan Lagi. kalau bill of lading tadi itu surat yang kita dapatkan ketika kita menggunakan kapal sebagai kurirnya gitu. Ya. Kalau bahasa mudahnya Ya. gitu. Terus ada lagi airway of bill. Airway of bill ini ketika kita menggunakan maskapai udara pesawat. Oh, Nah, kayak jadi gitu. itu tadi yang wajib 3. Ya, enggak, masih ada lagi sebenarnya. Apa tuh? Ada PEB namanya. PEB itu biasanya kita urus di bea cukai. PEB itu apa? Pemberitahuan ekspor barang. Nah, itu surat yang Wajib bisa nggak? kita urus. Wajib. Wajib ya? Wajib dong. Kalau nggak ada PEB berarti ilegal gitu. Nggak bisa gitu ya, teman-teman. Terus ada shipping instruction. Shipping instruction itu juga surat yang dikeluarkan nanti itu dari kapalnya ini, dari jasa pengiriman yang kita pakai. Nah, kalau kita pakainya misalnya kapal ya, itu ada namanya nanti shipping instruction. Shipping interactions. Iya. Itu saya juga bingung gimana cara ngomong dalam bahasa Indonesianya, teman-teman. Ya maaf ya, teman-teman. Interaksi. Iya. Instruction. Instruksi. Shipping instruction. Pokoknya Ya mungkin itulah teman-teman bisa Nah. search di Google lah. Terus ada asuransi. Ada asuransinya juga. Asuransi itu Nah, biasanya lebih baik pakai asuransi. asuransinya dalam bentuk apa? Eh, Maksudnya kerjasama ke perusahaan apa? ke jasa yang kita pakai tadi, jasa pengiriman yang kita pakai. Jasa kapal tadi. Misalnya kita ngirimnya pakai FedEx. Nanti Oke. mohon disensor aja teman-teman. Enggak apa-apa, Gak apa-apa. Buat FedEx edukasi gitu. juga. Nggak Nah, apa-apa. jadi FedEx itu menawarkan nanti kalau ternyata kapalnya ya amit-amit ada musibah atau kayak mana, nanti kami akan ganti rugi segini. Nah, itu namanya polis asuransi. Oke. Nah, terus ada namanya lagi yang kadang dipakai kadang enggak, atau bisa pendukung aja gitu. Itu ada COO, Certificate of Origin. Oke, apa tuh? Itu Certificate of Origin itu kayak sertifikat yang menandakan barang tersebut asli dari Indonesia. Oh, takutnya nanti Nah, iya. ada plagiat dari Iya. luar gitu ya. Ya, itu. Terus ada lagi Certificate of Analysis gitu. Nah, cuma Certificate of Analysis itu jarang digunakan. Tapi ada Contohnya ini Certificate of Origin tadi. Origin. Bang Agung bermain di komunitas
pokat. Ya. Tahu-tahu nih yang 10 ton tadi 9 tonnya dari Kerinci. 1 tonnya dari Malaysia misalkan. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa, harus dalam satu negara. Atau dari harus dalam satu negara. Bisa. Bisa. Karena kan di daerah. nggak masalah gini. Karena kan COO atau Certificate of Origin itu biasanya kita kenal juga dengan surat keterangan asal SKA. Nah, surat keterangan asal gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa kalau emang dia satu negara, is okay. Cuma nanti kita bikin note-nya ini tuh apa ya? Ini tuh misalnya pokoknya dari daerah sini gitu. Tapi si OO-nya ini tetap dari Indonesia. Tetap dari Indonesia. Ya, karena barangnya dari Indonesia. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa tuh. Nggak bisa. Nggak bisa kalau ya? beda negara nggak bisa. Oke. Ada lagi nggak dokumen-dokumen yang mungkin menurut orang nih ribet nih, sebenarnya gampang. Ada lagi namanya itu sertifikat fitosari, itu saya juga belum pernah pakai. Itu saya juga masih kurang paham ya. Terus ada lagi namanya itu sertifikat Wajib nggak? fumigasi. Nah, itu pendukung saja. Oh, pendukung aja ya? Ya, fumigasi. Nah, yang wajib dulu deh, coba. Yang wajib tadi urutin kan lagi. ada Kita simpulin. ada invoice, ada bill. Terus ada packing list. Packing list. List dari invoice tadi, list yang bakal Oke. kita ekspor kan. Ada BL, bill of lading atau airway of bill. Nah, itu sama, cuma bedanya nanti kalau kita pakai kapal kan bill of lading. Sama satu lagi apa tadi? Airway of lading. Airway of lading. Iya, atau airway of bill juga nggak masalah. Nah, airway of bill itu misalnya kita menggunakan yang apa ya, pihak pengiriman yang memakai pesawat, itu airway of bill. Oke. Terus ada lagi PEB, pemberitahuan ekspor barang. 6. Nah, Ada 6. terus ada shipping instruction, ada asuransi. Asuransi. Ya. Jadi ada 8. Ya. Banyak juga ya, Ya. tapi ya itu tadi kalau seandainya mau dipelajarin ya tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin kalau emang mau ya. Kalau emang mau nih, kalau nggak mau ya gimana? Ya Oke. kan? Dan juga nanti ini ada buat teman-teman biar podcast ya semalam sempat bikin Q&A. Oh, Q&A. Q&A. Sempat nih bikin Q&A di Instagram, terus kita cek dulu ya bentar. Nanti Bang Agung yang jawab, oke? Boleh. Nih ada Q&A titipan seputar ekspor dan impor. Ekspor dan oh ya boleh. Ya, Oh, kita membahas impor tadi. Gak apa-apa, nanti aja. Atau bahas ekspor dulu. Di episode kedua kita bahas boleh tentang impor. impornya episode kedua aja teman-teman. Oke. Jadi biar nggak di mix ya, soalnya agak berbeda regulasi ya. Oke, lanjut. Oke, Potensi komoditas apa yang paling banyak demand-nya? demand-nya ya, permintaannya berarti ya teman-teman. Permintaan. Nah, kalau kita berbicara di daerah kita dulu ya, di daerah kita itu misalnya kita ya sama kayak tadi yang saya bilang, buah-buahan bagus demand-nya di sini. Buah-buahan itu demand-nya bagus. Tapi kalau kita daerah sini kan masih provinsi Jambi, sawit, kopi, kayu manis. Nah, itu sangat bagus sekali demand-nya. Yang paling gede apa? Yang paling gede ya tetap kelapa sawit dong. Tetap kelapa sawit. Kelapa sawit. Sawit gede loh demand-nya. Makanya orang punya kelapa sawit puluhan ratusan hektar itu sangat wajar sekali ya teman-teman. Karena demand-nya juga bagus. Membludak di Indonesia, tapi ya nggak tahu cara menjualnya gimana lagi ya. Ya, tapi Mau biasanya tidak mau mereka harus bikin ekspor gitu ya. dia diolah dulu sama Diolah mereka, dulu ya. baru diekspor. Oh, jadi Biar value-nya lebih mahal gitu kan. Siap. Ya. Oke, itu dia. Nih yang nanya nih di sini. Oke. Potensi komoditas apa yang paling banyak Demand-nya, permintaannya gitu ya. permintaannya ya. Terus pertanyaan selanjutnya, Kak, perlu modal berapa banyak nih untuk memulai gitu? Oke, jadi teman-teman, mungkin yang pasti di sini tuh kita ngobrol dari surat-surat dulu ya, kayak PEB, terus surat-surat Ya ada 8 gitu tadi. ya. 8 surat itu duitnya berapa tuh? Ya, ini saya gambarkan aja secara umum ya, karena nanti takutnya beda-beda gitu Ya. kan. 2,5 bukan 250 juta ya, 2.500.000 jangan enggak itu nilai transaksinya. Iya. 2.500.000 sampai 5 juta itu udah mahal 5 juta. Oke. Nah, Oke. 2,5 juta. ya.
Kalau untuk modal kita beli sama supplier itu sebenarnya bisa kita akalin teman-teman. Itu Yang kita DP bisa tadi. ya pakai advance payment tadi. Ya, advance payment Ya. yang DP 50% yang Ya. sudah jelasin di awal Duitnya tadi, bisa kita putar dulu, terus nanti kita bangun komunikasi juga sama petani atau supplier di sini. Pak, ini saya bayar 50% dulu. Ya. Saya pengen ekspor, nanti ketika barangnya udah dilunasi 100%, saya bayar 100%. Oke, Gitu. sip. Lanjut ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya. Oke. Apa aja nih persyaratan yang penting untuk dipenuhi agar bisa memulai ekspor Oke. secara legal? Ya, ya. Kalau secara ilegal gimana tuh coba? Enggak, saya nggak belajar. Secara legal gimana? Oke, teman-teman itu yang pertama harus punya badan hukum. Oh, yang tadi ya. Ya, kan udah kita bahas tadi ada CV, ada firma, ada PT, ada PT perorangan juga, gitu kan. Nah, terus setelah itu kita harus punya NPWP. BWP. Terus setelah NPWP-nya ada, kita harus punya surat Surat yang 8 tadi. surat izin usaha perdagangan, surat izin industri, ataupun surat izin penanaman modal dalam negeri, ataupun surat izin penanaman modal asing. Oke. Itu bisa diurus di Dinas Perdagangan. Oke. yang Surat izin. Setelah itu barulah yang 8 surat tadi ya. 8 surat untuk mensuplai barang hasil tadi Ya. ke luar negeri gitu. Oke. Jadi sebenarnya gini teman-teman, bentar ya. Ini kalau masalah mengurus surat itu semua referensinya ada di internet. Sama yang kayak saya bilang tadi, saya surat izin usaha perdagangan, surat izin industri itu ke dinas industri itunya. Dinas perindustrian. Iya. Kalau yang penanaman modal dalam negeri itu emang dinas penanaman modal. Dinas penanaman modal. Iya. Jadi teman-teman juga harus cari referensi di internet. Kalau bingung, jangan kita udah tahu nggak bisa nih, tapi kitanya udahlah gitu, nggak usah cari referensi, malas lagi deh. Ya gimana mau bisa, gimana mau gitu berkembang, kan? gimana mau maju. berkembang, gitu kan? Ya. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut. Ini apa lagi nih? Oh nih, bisa impor AWW Jepang nggak? Apa nih ngaco? Betul, saya di luar kemampuan saya. Di luar teman-teman. kemampuan Saya ya? nggak tahu kayak itu. Impor. Ini impor nih, kita belum bahas impor Iya, ya. iya. Nanti episode kedua Bang Agung akan bahas bagaimana bisa impor AWW Tapi Jepang. boleh dijawab di sini nggak apa-apa bang. Gimana? Udah caranya nikahin aja bang. Cakep Iya kan? cakep. Oke. Iya kan? Kita dapat 2 kewarganegaraan, ceweknya bisa kita bawa ke sini kan. Tapi gitu. satu pertanyaan lagi, Apa tuh? Bang Agung suka nggak sama cewek Jepang? Jujur aja saya suka cewek Asia. Iya. Iya kan, jujur kan. Dibandingin Indonesia atau Jepang? Wah susah nih pilihan. Cewek Indonesia atau cewek Jepang? Jepang. Jepang ya. Oke ya. Kamu nggak selera teman-teman. Ya, Jangan selera, teman-teman. just seolah-olah Bang Agung tidak suka orang Indonesia gitu. Iya. Kita cakep-cakep suka juga. Cakep-cakep. Tapi kalau bisa milih kan, kok nggak bisa? Kalau udah. ya kalau disuruh Aja. memilih nih antara 2, mau cewek Nah, Jepang paling atau nanti gini Indonesia. bang, paling nanti nikahnya sama orang Kerinci. Nggak jauh-jauh, ya kan? Oke, pertanyaan terakhir. Oke. Bagaimana cara supaya bisa menumbuhkan semangat entrepreneurship ke anak-anak muda? Anak-anak muda. Karena kita tahu anak-anak muda, apalagi generasi mager nih banyak nih di sini. Masih mager ya bun? Ya, karena kalau jiwa-jiwa entrepreneurship ini kan emang jiwa-jiwa dan tanpa banting gitu, Ya betul. suka tantangan, Iya. Jatuh bangun, gitu kan? jatuh bangun ya, gagal, Iya. gagal, akhirnya yaudah legit gitu, jadi sukses. Terus gagal lagi, kita nggak tahu, tergantung dari keadaannya juga Iya. kan. Nah, gimana bisa menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship tadi? Oke, kita lihat dulu gimana hidup kita sendiri teman-teman. Kalau saya sendiri, kenapa saya pengen jadi pebisnis? Karena saya itu mikirnya, saya pengen ada di saat orang tua saya nanti udah nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak terikat sama apapun, saya bisa ke rumahnya, saya bisa terus-terusan jaga orang tua saya. Nah makanya saya pengen jadi entrepreneurship.
Saya tidak mau terikat, nggak apa-apa, terikat nggak apa-apa, cuman waktunya lebih fleksibel kan kayak gitu. Iya, iya. Nah, ada kalanya nanti ya teman-teman, orang tua teman-teman tuh misalnya lagi sakit apa dan emang butuh teman-teman, karena teman-teman itu mungkin kerja sangat terikat, nggak boleh keluar dalam jam pekerjaan. Gimana perasaan teman-teman kira-kira? Orang tua teman-teman lagi butuh-butuhnya teman-teman, tapi teman-teman nggak boleh keluar dari pekerjaan teman-teman, itu gimana? Nah, kalau saya sendiri, saya pengen ada di titik itu. Terus cara menumbuhkannya itu ya dengan melihat gimana sih orang-orang yang udah sukses dalam dunia entrepreneurship. Ya. Nah, itu ibaratnya kita mencari motivasi kita sendiri dengan orang lain. Jadikan orang lain itu motivasi kita sendiri. Oke. Nah, jadi ketika nanti kita udah menemukan jati diri kita udah yakin, oke, saya pengen jadi entrepreneurship, saya pengen jadi bisnis gitu. Nah, itu nanti ada naluri alamiah kita, itu yang akan mendorong diri kita sendiri. Iya, benar. Tuh, kalau kita masih ragu-ragu, susah teman-teman. Sangat susah. Intinya dari diri sendiri dulu nih, nyakinin diri sendiri dulu nih. Oke. Intinya saya tutup ya. Ya. Dari diri sendiri dan jangan ragu. Iya, jangan ragu. Nggak apa-apa. Nggak ada yang bakal apa ya kayak oh kalian gagal dalam suatu bisnis besok masuk penjara ya. Kalau selagi bisnis kalian legal nggak masalah ya, namanya kalau duit kita habis ya itu kan resiko teman-teman ya kan. Nah, Ya udah main di ilegal aja. agak kalau itu agak was-was ya bun, Was-was ya. nggak was, nggak tenang, Siap aja jangan. dicari sama orang kan, Iya. dicari sama polisi, intel gitu-gitu kan. Jangan teman-teman, nggak tenang ya, hitung-hitung investasi dosa juga kayak gitu kan. Nah jangan. Oke, kita tutup ya teman-teman Biar Paham Podcast. Sebelumnya terima kasih sudah menonton. Terima kasih juga Bang Agung Ya. sudah menyempatkan hadir di sini di Biar Paham Podcast ya. Sempat menyempatkan waktunya juga nih, karena kita butuh anak-anak muda yang bisa menaikkan value dari apapun itu, baik sisi ekonomi, pendidikan, budaya gitu kan. Apalagi Bang Agung punya semangat dan jiwa entrepreneurship di sini. Ya, Buktinya apa? Salah satu anak muda juga nih yang bisa membawa komoditas yang ada di wilayah kita di Indonesia bisa ekspor keluar. Iya. Dan ini sesuatu hal yang memiliki keunikan tersendiri menurut saya. Sebelumnya terima kasih. Sama-sama Bang Puri.